yang terjadi dengan ibu? Kenapa bajunya harus dibuang seperti ini? Tolong lindungi ibu ya Allah. Gimana kalau kualitas bahan kamu tuh dikurangin, tapi menteganya yang bagus? Kamu beli yang murah aja. Toh mereka juga nggak tahu kan. Dengan begitu kita bisa dapat untung lebih banyak. Aku setuju. Nanti aku cari mentega yang paling murah. Mereka mau menipu pelanggan, pakai bahan murah, tapi harga kuenya tetap mahal. Ngapain kamu bohong di situ? Buang baju ibu dan bakar sekarang. Tapi Mas, kenapa baju ibu dibuang dan dibakar? Kenapa Mas? Mbak Fitri ini banyak ngomong ya. Nanya aja terus. Kamu tuh jadi istri nanya mulu ya, Fit. Kamu sekarang lakuin perintah aku, buang bajunya dan bakar sekarang. Ya Mas. Saya nggak ngerti Mbak, kok ada ya manusia sekeji itu dan dengan ibunya sendiri. Saya juga nggak ngerti Mbak. Padahal itu baju milik ibu kandung mereka. Tapi mereka tega menyuruh saya membuang dan membakarnya. Tapi saya nggak paham Mbak, ibu mertua kamu dibawa kemana sama suami dan adik ipar kamu? Ibu mertua saya nggak dibawa ke rumah sakit Mbak. Beliau malah dibawa ke panti jompo. Aku kangen sama ibu. Ya Allah, gimana caranya aku bisa tahu ibu dirawat di rumah sakit mana? Kisah Ibu M menjadi ramai di media sosial karena anaknya tega menitipkannya ke panti jompo. Ibu? Aku nggak salah lihat itu ibu. Aku harus cari informasi. Keterlaluan. Ternyata mereka udah ngebuang ibu ke panti jompo. Mas Bayu. Mas Bayu. Mas. Kamu benar-benar jahat ya, Mas. Tega kamu, Mas. Kamu udah ngebuang ibu ke panti jompo. Kamu mau menjadi anak durhaka, Mas? Fit, kamu gak usah ikut campur urusan aku sama ibu ya, Fit. Kamu itu orang asing, Fit, di sini. Kamu gak usah banyak protes. Aku orang asing. Aku ini istri kamu, Mas. Ibu itu mertua aku. Mulai sekarang gak lagi, Fit. Mulai detik ini, aku ceraiin kamu, Fit. Dan kamu jangan pernah ganggu urusan aku lagi. Ngerti kamu? Mas, ini bercanda kan, Mas? Bercanda kan, Mas? Gak, Fit. Aku serius. Aku ceraiin kamu dan sekarang kamu bukan istri aku lagi. Untuk hancurkan aku. Bawa baju kamu sekarang dan keluar sekarang. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini. Mantu kurang ajar, tega ngusim mertua sendiri. Kalau udah gak mau ngerawat Bu Marni, jangan dibuang ke panti jompo dong. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, demi Allah, bukan saya ngebuang ibu ke panti jompo. Saya nggak mungkin melakukan itu. Ibu udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri. Nggak mungkin aku sekejam itu, Bu. Jangan percaya ibu-ibu. Jelas-jelas ibu saya dibawa ke panti jompo gara-gara ulah keji dia. Dia malah ngelak sekarang. Ya Allah, Windan. Kamu selalu aja memfitnah saya. Padahal yang ngebuang ibu ke panti jompo itu kamu, bukan aku. Kenapa kamu tega banget sih sama aku? Tuh kan Bu, dia malah ngelak. Malah aku yang difitnah sama dia. Jangan percaya lagi sama dia, Bu. Dasar perempuan gak waras.
Pergi! Awas ya kamu kalau muncul lagi di rumah Bu Marni. Karena kamu udah nyakitin Bu Marni. Aku akan pergi. Tapi kalian ingat, Allah nggak tidur. Dan kalian akan tahu yang sebenarnya. Siapa yang sudah membuang ibu ke panti jompo. Pokoknya saya nggak mau bayar kue kalian. Dan saya akan memutuskan kerjasama dengan kalian. Loh kok gitu Pak? Bapak nggak bisa seenaknya gitu dong Pak. Kita kan udah kerjasama tanda tangan kontrak Pak. Dan Bapak nggak bisa seenaknya gitu aja mutusin kontrak Pak. Siapa bilang saya nggak bisa mutusin kontrak? Di kontrak itu udah dibahas. Kalau saya berhak memutusin kontrak, kalau kue yang kalian bikin itu sangat buruk. Tapi nggak bisa gitu Pak. Kita udah keluarin modal untuk bikin kue itu Pak. Dan Bapak harus ganti modal kami Pak. Betul Pak, Bapak harus tetap ganti rugi buat kami. Enggak. Justru kalianlah yang harus ganti rugi ke saya. Karena kalian telah membuat nama kafe saya tercemar. Lebih baik kalian segera pulang dan siapkan uang ganti rugi ke saya. Atau saya panggil polisi dan akan saya laporkan sebagai kasus penipuan. Mas, gimana nih Mas? Aku juga nggak ngas soal pasal itu. Jangan kasar kusuk. Cepetan kosongkan rumah kalian dan akan saya sita. Semoga aja obat yang dari dokter ini luka ibu cepat baik ya. Maafin ibu ya nak. Harusnya Bayu dan Winda yang merawat ibu. Tapi mereka malah membuang ibu ke panti jompo. Akhirnya jadi kamu lagi yang repot merawat ibu. Ibu. Ibu jangan nangis ya. Walaupun aku sudah bercerai sama Mas Bayu. Tapi ibu tetap ibu aku. Ibu jangan merasa nggak enak sama aku ya, Bu. Aku ikhlas kok, Bu, merawat ibu. Walaupun seharusnya ini tugasnya Mas Bayu sama Winda yang merawat ibu. Kita doain aja ya, Bu. Semoga Mas Bayu dan Winda mendapatkan hidayah, menghormati ibu, menyayangi ibu seperti semula. Amin. Makasih ya nak. Ibu bersyukur bisa memiliki anak seperti kamu. Walaupun kamu gak lahir dari rahim ibu, ibu sayang sama kamu nak. Ibu juga sayang sama ibu. Pak, tolong Pak. Pak, saya mohon Pak, jangan sita rumah saya Pak. Saya janji saya akan lakuin apa aja Pak. Ini peninggalan bapak saya, Pak. Kasihan ibu saya kalau tahu rumahnya disita, Pak. Saya nggak mau tahu. Saya nggak peduli. Kalian udah bikin masalah. Jadi kalian harus tanggung jawab. Tolong pertimbangkan lagi Pak, saya mohon dengan sangat Pak. Saya kan udah bilang, saya tidak peduli. Kalau kalian nggak pergi dari sini, saya akan langsung panggil polisi biar kalian langsung ke penjara. Pergi kalian dari sini, cepat! Ini semua gara-gara kamu ya, Win. Kalau aja kamu nggak ajak aku bisnis itu, kita nggak perlu gadein rumah. Rumah ibu juga nggak akan disita. Kok Mas Bayu nyalahin aku? Ini semua salah Mas Bayu. Kalau Mas Bayu nggak nyuruh aku pakai bahan yang murah, semua ini nggak bakalan terjadi. Mas Bayu serakah sih. Makanya kita kehilangan semuanya. Risik kamu. Kakiku sakit, Winda! Tolong! Winda! Enggak. Aku nggak mau nolongin Mas Bayu. Aku takut disalahin lagi. Win, aku nggak bisa jalan nih, tolongin aku Win. Winda! Winda! Win!
Fitri. Bagaimana nasib mantan suami dan mantan adik ipar kamu setelah bisnis kue mereka hancur? Awalnya saya nggak tahu gimana nasib mereka, Mbak. Sampai akhirnya mantan suami saya datang ke panti jompo dengan kondisi yang memprihatinkan. Memprihatinkan? Maksudnya gimana, Mbak? Pak. Pak, ada sedikit rezeki untuk Bapak. Semoga bisa membantu Bapak ya. Ini Pak. Ini aku, Fit. Aku Bayu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Aku minta maaf sama kamu karena Cinta setia. aku menyesal, Fit. Aku tahu dosa-dosa aku banyak sama kamu. Tapi selama ini aku selalu dihantuin rasa bersalah sama kamu. Fit, aku mohon dengan sangat. Maafin dosa-dosa aku, Fit. Aku masih sayang sama kamu. Kan aku pergi bersamanya. Aku ibu sakit hati sama sikap kamu, Mas. Kamu gak perlu mohon maaf sama aku. Karena ada yang lebih sakit hati daripada aku. Siapa? Dia adalah ibu kamu sendiri, Mas. Lama banget sih, cepetan nih. Kau nih, mau busuk aku udah gak kuat, tau gak? Kamu mohon maaf sama ibu kamu, Mas. Karena apa yang sudah kamu lakukan sama ibu itu dosa besar, Mas. Iya, Fit. Aku mau minta maaf sama ibu. Gila kamu cewek itu bau banget. Udah gak manis tahun kali ya? Aku menangis sendiri. Pindah. Mbak Fitri. Mengingat semua yang telah terjadi. Mbak Fitri. Maafin aku, Mbak. Maafin semua kesalahan aku, Mbak. Pindah. Aku udah maafin kamu. Walau tanpa kamu, ku tak mungkin. Makasih ya, Mbak. Sekarang ibu di mana? Aku mau ketemu ibu. Aku mau minta maaf, Mbak. Fit, bantu kami untuk bisa dapatkan maaf dari ibu. Ibu sekarang di mana, Fit? Ibu? 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 Bayu, Winda, Bu, maafin kami, Bu. Kami banyak dosa sama Ibu. Kami anak durhaka, Bu. Kami menyesal. Aku sangat menyesal. Maafin aku dan Mas Bayu, Bu.
Kami percaya karma itu ada, Bu. Dan sekarang kami menerima yang kamu buat, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian sudah menyadari kesalahan kalian. Tapi tanpa kalian meminta maaf seperti ini, Ibu sebenarnya sudah memaafkan kalian. Karena kasih sayang seorang ibu nggak mengenal kata luka. Sesakit apapun kalian melukai hati ibu akan selalu memiliki ruang untuk memaafkan kalian. Terima kasih. Saya terharu sekali, Mbak, mendengar ibu mertua Mbak mau memaafkan kedua anaknya. Dan Mbak Fitri sendiri bagaimana sekarang hubungannya dengan mantan suami dan mantan adik ipar Mbak? Saya dan adik ipar kembali baik seperti semula, Mbak. Lalu saya dan Mas Bayu akhirnya rujuk. Kemudian kami sepakat membawa ibu kami pulang dan memulai kembali lembaran hidup yang baru. Wah, Mbak Fitri, saya nggak nyangka hati Mbak Fitri itu sebesar hati ibu mertua mau memaafkan suami dan adik ipar Mbak. Karena mereka manusia biasa, Mbak. Sama seperti saya dan Mbak. Yang namanya manusia biasa pasti nggak akan luput dari melakukan kesalahan. Makanya saya memilih untuk memaafkan mereka. Karena mungkin suatu hari nanti saya yang butuh dimaafkan. Saya sangat kagum dengan cara berpikir Mbak Fitri yang sangat bijak. Terima kasih banyak loh Mbak Fitri sudah hadir di sini membagikan kisah kamu. Dan kami semua mendoakan di lembaran kehidupan kamu yang baru ini hanya diisi oleh kisah-kisah yang bahagia. Makasih ya Mbak Fitri. Salamnya buat keluarga. Iya, Mbak. Pemirsa, semoga kisah Mbak Fitri bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Hati seorang ibu mungkin saja remuk saat disakiti oleh sang anak. Tapi kasih dan restunya pada sang anak akan selalu utuh. Karena seorang ibu tahu bahwa dirinya adalah tiket bagi sang anak menuju surga. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati dan sampai jumpa pada episode berikutnya yang tak kalah menginspirasi.